Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali tiada lain dalam acara kajian tafsir kontemporer sebagaimana 2 minggu yang lalu sudah disampaikan kajian tafsir surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Maka untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir Quran surat Al-Falaq yaitu ayat 1 sampai 5. Surat Al-Falaq merupakan surat ke-113 di dalam Al-Quran. Namun dalam urutan turunnya ia merupakan surat ke-20. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan kata Al-Falaq itu berarti yang terbelah atau waktu subuh. Diambil dari ayat yang pertama. Ia disebut juga surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq turun sesudah surat Al-Fil. Ada yang menyebutnya sebagai surat Makkiyah dan juga surat Madaniyah. Sebagaimana surat An-Nas, karena surat Al-Falaq itu diturunkan berbarengan dengan surat An-Nas. Jadi ada yang menyatakan surat Al-Falaq pun sebagai surat Makkiyah dan sebagian menyatakan sebagai surat Madaniyah. Baiklah, kita mulai saja pada penafsiran surat Al-Falaq ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Awal surat Al-Falaq ataupun An-Nas itu dimulai dengan kalimat yang serupa, yaitu Qul a'udzu. Artinya, katakanlah aku berlindung. Oleh sebab itu, sebagaimana sudah disampaikan ketika membahas surat An-Nas, bahwa kedua surat tersebut dinamai Al-Mu'awwizatain. Artinya, surat yang mengajarkan kepada pembacanya untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata a'udzu itu diambil dari kata auzun. Artinya menuju sesuatu yang aman karena menghindari sesuatu yang ditakuti. Karena itu, a'udzu diartikan aku berlindung. Pada ayat ini kita diperintah untuk berlindung kepada Rabbil Falaq. Rabb artinya pemelihara. Sedangkan Al-Falaq menurut Ibnu Abbas itu artinya waktu subuh. Jadi Rabbil Falaq artinya pemelihara waktu subuh. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kekuasaan mengatur waktu. Dia yang mengatur pergantian siang dan malam, peredaran matahari, bumi, bulan, dan seluruh kesemestaan. Ayat ini paling tidak menyadarkan kita tentang 2 hal. 1, kita wajib memohon perlindungan kepada yang benar-benar maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan mengatur pergantian siang dan malam. Karena itu, apabila kita berlindung atau memohon kepada selainnya, maka kita dikategorikan sebagai perbuatan syirik atau menyekutukannya. Dan bertentangan dengan pernyataan kita di dalam sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, aku beribadah dan memohon pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini menyadarkan kita bahwa waktu subuh disebutkan pada ayat ini dengan tujuan agar kita sadar bahwa manusia adalah makhluk yang terikat dengan waktu. Setiap detik yang kita lalui semakin mengurangi jatah umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih merasakan waktu subuh, besok lusa wallahu a'lam. Allah yang
hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu apa yang terjadi pada diri kita. Yang pasti maut semakin mendekat. Hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan menjemputmu. Kemanapun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Itu tafsir ayat yang pertama, Quran surat Al-Falaq. Kemudian tafsir ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki fungsi dan manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan makhluknya secara sia-sia. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta haza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pemelihara, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur makhluknya. Karenanya kita harus berlindung diri hanya kepada Allah. Seandainya ada di antara makhluknya yang akan membahayakan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, ma asoba mim musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tak satu petaka pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ketahuilah, seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk memberimu suatu manfaat, mereka tidak akan mampu memberikannya kepadamu kecuali sekedar apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka mereka tidak akan mampu menimpakannya atasmu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan-keterangan ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan mutlak untuk memberikan manfaat atau madorot kepada kita. Karena itu, hanya kepada Allah lah kita harus berlindung dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. Min syarri ma khalaq. Kemudian tafsir ayat yang ketiga. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berlindung dari suasana malam yang kadang-kadang dijadikan oleh segelintir orang jahat untuk melakukan kejahatan. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Saat matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti bumi, maka suasana seperti ini biasanya mencekam. Fakta menunjukkan kita merasa lebih takut pada malam hari ketimbang siang hari. Memang kejahatan pada siang hari pun banyak, namun malam hari lebih menakutkan lagi karena didukung suasana malam yang lebih mencekam. Mari kita cermati apa yang dilakukan Rasulullah SAW menjelang tidur malam. Beliau berserah diri kepada Allah dari segala kejahatan dan kejadian yang akan menimpanya saat tidur. Maka kita pun mesti mencontohnya.
Di dalam hadis Bukhari dinyatakan, kata Bara bin Azib, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya, Nabi SAW pernah bersabda, kapanpun engkau hendak tidur, berwudulah terlebih dahulu, sebagaimana engkau hendak mengerjakan sholat. Berbaringlah dengan menghadap ke arah kanan dan bacalah doa, Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, mempercayakan seluruh urusan kepadamu, aku bergantung kepadamu untuk memperoleh berkah-Mu dengan harapan dan ketakutanku kepadamu. Tak ada tempat untuk melarikan diri darimu, tak ada tempat untuk perlindungan dan keamanan selain-Mu. Ya Allah, aku percaya pada kitab-Mu, Al-Quran, yang Engkau turunkan, dan aku percaya kepada Nabi-Mu Muhammad SAW yang Engkau telah utus. Maka apabila malam itu Engkau meninggal, Engkau akan meninggal dalam keimanan kepada Islam. Biarkanlah kata-kata itu menjadi kata-katamu yang terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan bentuk konkret dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kejahatan yang mungkin terjadi pada waktu malam. Jadi sebelum tidur kita berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika wa ja'altu dhahri ilaika. Ragbatan wa rahmatan ilaika, la malja'a minka illa ilaika. Kemudian selanjutnya tafsir ayat yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan tukang sihir. Di zaman dahulu, profesi sihir itu banyak digeluti oleh kaum wanita. Tidak heran kalau dalam cerita anak-anak lebih terkenal nenek sihir ketimbang kakek sihir. Nah, salah satu cara yang populer pada zaman itu, kalau ingin memutuskan ikatan pernikahan, tali persaudaraan, hubungan bisnis, maka tukang sihir membuat ikatan-ikatan atau buhul, lalu meniup-niupnya, kemudian membukanya. Dengan cara itu, maka objeknya menjadi saling bermusuhan. Rumah tangga jadi berantakan, persahabatan menjadi permusuhan, hubungan bisnis pun menjadi peperangan. Nah, kemudian zaman berkembang. Cara sihir pun sudah dipoles dengan alat-alat modern. Gelar penyihir pun lebih beragam. Sekarang kadang disebut dukun, paranormal, atau orang pintar. Di dalam Islam, sihir itu dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Karenanya, apapun sebutannya, tukang sihir dan fasen yang mempercayainya termasuk dalam golongan orang-orang musyrik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Barang siapa mendatangi dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima darinya sholatnya selama 40 hari. Syirik termasuk dalam klasifikasi dosa besar. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bila terbawa mati. Karena itu bergegaslah taubat apabila kita pernah minta bantuan dukun, paranormal, atau orang pintar untuk melakukan santet, pelet, nyegik, meramal nasib, dan sebagainya. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48, Allah menyatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.
dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Sihir itu dikategorikan syirik karena dalam pelaksanaannya melibatkan jin. Sedangkan meminta bantuan kepada jin itu hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut ini. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohako. Al-Jin ayat 6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Jin ayat 6. Ayat ini menegaskan kalau manusia meminta pertolongan kepada jin, hal itu semakin menambah dosa dan tidak akan menjadi kebaikan. Jadi, masuk dalam kategori sihir adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia dengan bantuan jin, seperti santet, pelet, nyegik, debus, termasuk di dalamnya kemampuan-kemampuan spektakuler yang dilakukan para penyihir modern. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana hukum menyaksikan sihir lewat televisi? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemunkaran di antara kamu, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisanmu. Dan jika masih tidak mampu, maka ubahlah dengan hatimu. Dan hal itu, yaitu mengubah dengan hati, adalah selemah-lemahnya iman. Menonton atau menikmati kemampuan tukang sihir sama dengan menyetujui kemunkaran. Padahal kita diperintahkan untuk mengubahnya, minimal dengan hati. Jadi, kalau kita menonton atau menikmati kemahiran sihir mereka, berapa yang tersisa dari iman kita? Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya sihir itu persoalan real, sesuatu yang memang terjadi. Nabi Musa alaihissalam misalnya, ia berhadapan dengan para tukang sihir Fir'aun. Fir'aun pun pernah membuat kebijakan agar seluruh anak-anak keturunan Yahudi disembelih. Ini pun usulan para tukang sihirnya. Ternyata kehidupan sihir atau magic bukan hanya berada pada kehidupan grassroots, masyarakat bawah, namun juga dalam kehidupan penguasa. Bahkan dalam kehidupan yang sudah penuh dengan rasionalitas sekalipun, sihir tetap menjamur. Menurut sejumlah media, penguasa Amerika Serikat seperti Bill Clinton, George Bush, Jimmy Carter, itu mereka mengontrak paranormal untuk dijadikan penasehatnya. Kononlah penguasa di Indonesia pun sudah pasti lebih getol berkonsultasi dengan penyihir atau paranormal. Nah, berkaitan dengan surat ini, ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah disihir oleh Labib bin Al-Asam. Sihir tersebut telah mempengaruhi Nabi SAW sehingga ada kalanya beliau merasa melakukan sesuatu padahal sebenarnya tidak. Atau beliau merasa mendatangi suatu tempat padahal tidak. Kemudian Allah memberitahu bahwa ia terkena sihir. Lalu dikeluarkanlah dari dasar sebuah sumur, sebuah benda atau media sihir. Maka sejak itu Nabi SAW terbebas dari pengaruh sihir tersebut. Nah, berbagai kitab tafsir menanggapi riwayat ini dengan sikap yang beragam. Ada yang menerimanya sebagai riwayat sahih dan meyakini Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Banyak juga yang meragukan, bahkan tidak mempercayainya, semisal Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Quranul Karim atau Juz Amma, dan Ustadz Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Mereka menyatakan ragu, bahkan tidak mempercayai bahwa Rasulullah SAW pernah
terkena sihir. Nah, adapun kita bisa memilih atau memperhatikan dan terutama saya sendiri lebih memihak pada pendapat yang kedua, yaitu yang menyatakan bahwa riwayat yang menjelaskan Rasulullah SAW terkena sihir itu patut dipertanyakan atau dikritisi. Kenapa? Karena bertentangan dengan 3 prinsip berikut. Prinsip yang pertama, Rasulullah SAW itu kan maksum, terpelihara dari gangguan sihir. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeliharanya dari gangguan manusia. Di antara ahli tafsir ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan gangguan manusia adalah pembunuhan, dan ada juga yang mengartikannya dengan gangguan sihir. Artinya, Rasul akan selamat dari pembunuhan dan gangguan sihir. Prinsip yang kedua, Rasulullah SAW adalah orang yang paling beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang-orang beriman tidak akan dapat dicelakakan setan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu setan terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Maksudnya, orang-orang soleh yang benar-benar ikhlas itu tidak akan bisa diperbudak atau dibinasakan setan. Atau dengan kata lain, setan tidak akan mampu membinasakan dan menyesatkan orang-orang yang kuat imannya. Kita sadari bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat imannya dan paling ikhlas amalnya. Karena itu tidak masuk akal kalau beliau terkena sihir. Prinsip yang ketiga, atau Al-Hasan, Jabir, dan salah satu riwayat Ibnu Quraib dari Ibnu Abbas menyebutkan, surat Al-Falaq dikategorikan sebagai surat Makkiyah, artinya surat yang turun di Mekah. Sementara riwayat tentang penyihiran terhadap Rasulullah SAW terjadi di Madinah. Jadi irasional atau tidak masuk akal kalau surat Al-Falaq turun berkenaan dengan penyihiran terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa riwayat yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir adalah dhaif atau lemah dari segi matan, yaitu substansi isi hadis. Kenapa? Karena bertentangan dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan akal sehat. Kemudian tafsir ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Setelah berlindung kepada Allah dari ulah tukang sihir, kita pun harus berlindung dari ulah tukang hasad atau pendengki. Dengki adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan atau kebaikan dari orang lain. Redaksi lain menyebutkan, dengki adalah perasaan tidak rela kalau orang lain mendapatkan kebaikan atau kenikmatan.
tidak senang melihat orang lain sukses. Inilah sikap yang bisa menghanguskan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Daud, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Jauhilah hasad atau dengki, karena hasad itu akan menghanguskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Lain masalahnya bila kita merasa iri pada kebaikan seseorang untuk kemudian berupaya mengikuti kebaikan tersebut. Hal ini di dalam istilah agama disebutnya ghibtoh, bukan hasud. Nah, misalnya iri pada teman yang bisnisnya sukses sehingga dia rajin berinfak. Kita tidak merasa benci pada orang tersebut, namun merasa iri, ingin mengikuti kebaikan yang dilakukannya. Iri seperti ini diperbolehkan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, la hasada illa fisnataini. Rajulun atahullahu malan fasullito ala halakatihi fil haq. Wa akharu atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahul Bukhari. Tidak boleh ada rasa iri dengki kecuali kepada dua orang, yakni orang yang diberikan Allah harta lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan orang yang diberikan Allah suatu hikmah atau ilmu, lalu ia menerapkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Tentu saja yang dimaksud dengan dengki dalam hadis ini adalah ghibtoh, yaitu keinginan yang kuat mengikuti jejak kebaikannya, bukan ingin menghilangkan kenikmatan yang didapatkan orang lain. Kalau seseorang sudah terkena penyakit hasud atau dengki, maka ia akan menghalalkan segala cara untuk menghancurkan orang yang ia dengki. Karenanya, berlindung dari kedengkian merupakan sebuah keniscayaan. Bukan sekedar berlindung dari kedengkian orang lain terhadap kita, namun juga berlindung diri kepada Allah dari sifat dengki yang dapat menerpa jiwa kita. Sungguh naif kalau kita memohon perlindungan dari kedengkian orang lain terhadap diri kita, sementara kita sendiri malah melakukannya terhadap orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari berbagai kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.